Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, ini ada video yang menarik yang mana Koni mengakui, menunjukkan bahwa bukti-bukti yang katanya selama ini bisa menjadi bom waktu itu ternyata sebuah dokumen, bukanlah video ataupun foto. Dan juga yang lucunya lagi, Koni ini mengatakan bahwa yang bisa mengungkap itu hanyalah Hasto. Nah, pernyataan Koni ini menuai respon langsung dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi langsung berkomentar dan juga netizen Indonesia yang luar biasa. Seperti apa video lengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Koni bersuara cukup keras dan mengatakan bahwa ada bukti yang dititipkan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni? Begini, pertama mesti dikoreksi, itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus teror Ibu Iriana. Oke? Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana adalah terkait teror itu. Dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Dokumen. Okay? Ini sudah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Jadi jangan ada hal yang enggak ada hubungannya kemudian dikaitkan dengan saya, kemudian dia ya lucu aja. Kadang-kadang saya membaca juga senyum sendiri. Ini saya berani berpendapat, Mbak. Jangan-jangan selama ini yang terjadi ini kadang-kadang malah buatan kita sendiri. Ini saya mencermati. Kemarin saya beberapa hari di Jakarta. Dulu katanya muncul spanduk-spanduk yang mungkin merendahkan PDI Perjuangan, Partai Ilegal dan sebagainya. Tapi akhir-akhir juga sudah itu hilang dengan sendirinya. Saya kok kadang berpikir, jangan-jangan kemarin drama-drama yang katanya ada spanduk dipasang gini-gini, ini juga kadang-kadang orang internal sendiri yang Jadi playing victim ya? Untuk mencari simpati, mencari perhatian dari luar. Karena saya kemarin sebagai anak bangsa, kebetulan anggota partai, saya mencoba tanya sana ke sini, jalan-jalan, dan ternyata itu juga sudah tidak ada. Jadi hal-hal seperti ini, tapi tadi persepsi loh, bukan saya menuduh, tidak. Jangan-jangan internal sendiri kadang-kadang yang membuat drama. Lah kalau itu yang terjadi, masyarakat nggak bodoh. Ketika saya menerima dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar Bu Koni kalau cinta NKRI ini buka gitu kan. Ini semuanya saya harus sebutkan karena begini, masalah dokumen menurut saya itu hanya akan keluar ketika dalam beberapa kasus partai yang oposisi kita, oke lah kita nggak menggunakan oposisi, tapi saya melihat begini, PDIP ini sekarang dianggap seperti seolah-olah sedang dibentuk menjadi partai musuh bersama. Aneh sekali. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP itu musuh bersama, seolah-olah common enemy gitu, karena dia tidak masuk dalam KIP. Itu jadi aneh. Baik, bukan nih PDIP sebagai musuh bersama, dikonstruksikan sebagai musuh bersama. Baik, sebentar. Saya ke Pak Hendarsam. Pak Hendarsam, betul nggak sih ada analisa bahwa sekarang PDIP dianggap sebagai musuh bersama? Ya, kan gini kan, dinamika yang terjadi, saya ini baru dari 2 stasiun TV, kemarin juga seperti itu ada 3 stasiun TV, bahwa kalau kita bicara PDIP sebagai musuh bersama, ya ini kan kontradiktif dengan apa yang spirit yang dikatakan dan dinyatakan oleh Bu Megawati itu sendiri sebenarnya, bahwa
khusus untuk hubungan personal antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo tidak ada masalah sama sekali kan. Itu yang pertama. Yang kedua ya bahwa kedua tokoh bangsa ini kan mempunyai dua faktor utama sebenarnya ya, yaitu faktor historis. Mereka berdua ini pernah berpasangan untuk maju sebagai capres dan cawapres, kemudian juga tidak pernah ada tentang masalah perbedaan atau masalah pribadi antara mereka. Jadi kalau bicara PDI dikatakan sebagai musuh bersama, untuk pemerintahan Pak Prabowo sudah pasti clear tidak ada tentang masalah itu. Terucap dari mulutnya Megawati, saya kan tidak ada apa-apa ya dengan Bapak Prabowo. Ya memang ada apa? Pak Prabowo nggak pernah cari musuh. Pak Jokowi juga nggak pernah cari musuh, saudara. Pak Jokowi tidak pernah memusuhi siapapun. Ya, termasuk dengan Megawati. Yang memusuhi Jokowi itu Megawati dan elitnya. Jadi kalau sekarang PDIP mau bergabung dan tidak mau jadi oposisi, ya kita paham, emangnya gampang jadi oposisi. Ya, ketimbang jadi oposisi, ya mendingan jadi temannya Prabowo. Kenapa? Ya sekarang kan Prabowo yang berkuasa, semua perangkat dimiliki oleh Prabowo. Apa berani cari gara-gara dengan Prabowo? Ibu Megawati masih sama seperti dulu. Ya, kita tahu Megawati kalau musuhin orang itu nggak cukup 10 tahun. Sampai hari ini SBY saja sudah 20 tahun tidak bicara dengan Ibu Megawati. Pengakuan SBY sendiri bahwa sudah diupayakan dari zamannya almarhum Taufik Kemas masih hidup, sudah diupayakan, tapi kan nggak berhasil. Bahasanya SBY ya mungkin karena Allah SWT tidak menghendaki. Itu kan karena Megawati yang tidak mau. Begitu. Dan sekarang dengan Jokowi, bencinya setengah mati, tapi mau berteman dengan bestinya Jokowi, yaitu Prabowo. Mau bergabung dengan Prabowo tapi pakai syarat, ya kamu jangan terlalu akrab dong sama Pak Jokowi, baru aku mau berteman sama kamu. Diplomasi nasi goreng sudah basi. Nasi goreng itu sudah basi, sudah nggak enak dimakan. Megawati menganggap bahwa Prabowo itu satu level dan sama watak dan karakternya. Tidak akan pernah bisa sama. Prabowo adalah orang yang tulus, apa adanya dan terus terang. Ya, dan sudah diakui oleh mulutnya Prabowo bahwa dia menghormati Bapak Jokowi yang mendukung dia menjadi capres dan berhasil. Tidak bisa dipungkiri, keberhasilan hari ini Bapak Prabowo jadi presiden dengan Gibran adalah berkat Bapak Jokowi dan pendukungnya semua, termasuk saya. Nah, itu dia videonya. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar CK, salam.